Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan belajar matematika, materi aplikasi turunan fungsi aljabar part 2. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari aplikasi turunan yang digunakan untuk menentukan interval, menyelesaikan permasalahan maksimum minimum, dan juga menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Nah, pada part 2 ini kita akan belajar aplikasi turunan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva, juga menentukan persamaan garis singgungnya, dan juga turunan yang diaplikasikan dalam permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak, yaitu kecepatan dan percepatan. Nah, yang keempat ya, yaitu persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, untuk memahami persamaan garis singgung suatu kurva, kita perlu materi prasyarat terlebih dahulu. Materinya apa? Yaitu persamaan garis. Nah, masih ingat materi persamaan garis? Nah, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah, nah, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, M itu adalah gradien. X1 dan Y1 adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, rumus ini yang akan menjadi patokan kita dalam materi persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, contohnya untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 1,4 dengan gradiennya M sama dengan 3 adalah, nah, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min, Y1-nya berapa? 4. Kemudian, ini ya, ini Y1, ini X1. Nah, Y1-nya 4, berarti Y min 4 sama dengan M. M-nya adalah 3. 3 dikali X min X1-nya 1. X min 1. Y min 4 sama dengan 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 1, min 3. Kemudian, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 3X, min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif 4 dikurangi 3, plus 1. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 1,4 dengan gradien M sama dengan 3 adalah Y sama dengan 3X plus 1. Nah, kita ke pembahasan gradien garis. Nah, untuk suatu garis itu pasti ada gradiennya. Gradien itu adalah arah garis. Nah, kalian harus memahami gradien garis. Nah, gradien dari suatu persamaan garis apabila persamaan garisnya Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah M sama dengan A. Ini Y sama dengan AX plus B, berarti A yang menjadi koefisien variabel X di sini adalah gradiennya. Ini adalah M-nya. Kemudian, kalau dalam persamaan garis bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya kita bisa cari M sama dengan min A per B. A itu koefisiennya si X, dan B itu adalah koefisiennya si Y di min. Itu cara mencari gradien dari suatu persamaan garis. Nah, kalau yang diketahui adalah dua titik yang dilalui suatu garis tersebut, maka bagaimana mencarinya? Nah, gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2
dapat kita cari menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu cara mencari gradien garis yang diketahui dua titik yang melalui garis tersebut. Nah, ini bisa diingat-ingat. Itu kalau dalam persamaan garis. Lalu bagaimana kalau dalam persamaan garis singgung dari suatu kurva? Nanti kita akan membahas. Nah, gradien garis A dan B. Dua garis sejajar, maka gradien garis A sama dengan gradien garis B. Kalau dua garis tersebut tegak lurus, maka gradien garis A dikali gradien garis B sama dengan min 1. Itu materi prasyaratnya. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung. Kita coba perhatikan kurva Y sama dengan Fx berikut ya. Nah, ini sudah pernah Ibu jelaskan pada materi turunan. Pas awal ya. Mencari turunan dari konsep limit. Nah, di sini ada kurva Y sama dengan Fx. Yang biru tebal ini. Nah, dia dipotong oleh suatu garis. Misalkan garisnya di sini adalah garis L ya. Garis L. Nah, memotong kurva Y sama dengan Fx pada dua titik. Titik yang pertama yaitu titik X, Fx. Dan titik yang kedua itu pada X plus H, Fx plus H. Kenapa ada H di sini? Karena dari dua titik ini terdapat jarak. Dari X ke sini itu ada jarak sejauh H. Maka dari itu di sini X plus H. Nah, kalau H semakin kecil mendekati 0, maka ini garisnya akan turun. Garis ini turun. Kemudian garis ini hanya memotong kurva Y sama dengan Fx pada satu titik, alias dia garisnya adalah menyinggung suatu kurva pada titik X1, Y1. Nah, maka dari itu garis yang merah pekat ini adalah garis singgung. Jadi kalau garis singgung, kalau menyinggung pasti berpotongannya pada satu titik. Nah, mencari gradien garis singgung itu bagaimana? Nah, mencari gradien garis singgung yaitu rumusnya delta Y per delta X. Atau Fx plus H dikurangi Fx per H. Fx plus H yang mana? Yang ini. Nah, dikurangi Fx. Ini kan delta Y. Kemudian delta X-nya X plus H dikurangi X. Nah, X dikurangi X kan habis, tinggal H. Berarti di sini untuk mencari gradien garis singgungnya adalah Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, kita bisa menggunakan konsep turunan untuk mencari gradien garis singgung, yaitu dengan cara mencari turunan pertama dari Fx. Fx yang mana? Ya ini kan persamaan kurvanya. Y sama dengan Fx. Nah, kita mencari turunan dari Fx-nya. Jadi intinya untuk mencari gradien suatu garis singgung adalah turunan pertama dari Fx. Jika Fx itu bentuknya A X pangkat N, maka F aksen X seperti sifat turunan ya, A dikali N, X pangkat N min 1 mencarinya. Atau kita bisa menggunakan cara limit ya, atau kita bisa menggunakan limit untuk mencari turunan pertama dari Fx, yaitu limit
H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Begitu. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kurvanya bagaimana? Ya, misalkan kurvanya Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Ini ya. Ini kurvanya yang ini, biru. Kemudian dia berpotongan dengan suatu garis, yaitu garis ini. Misalkan garis K. Garis K ini adalah garis singgung. Dia menyinggung di suatu titik. Di satu titik, yaitu titik X1, Y1. Nah, cara mencari persamaan garis singgungnya bagaimana? Ya, seperti mencari persamaan garis biasa. Hanya saja yang beda adalah gradiennya. Gradiennya mencarinya dengan cara ini. Mencari turunan pertama dari Fx. Y min Y1 sama dengan F aksen X. Nah, dikali X min X1. Dalam kata lain, F aksen X ini adalah gradien. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 di titik min 3, min 4. Nah, untuk mencari suatu persamaan garis singgung, maka kita perlu mencari gradiennya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, seperti slide sebelumnya. Kita cari gradiennya dengan cara menurunkan atau mencari turunan pertama dari ini, Fx-nya. Fx-nya berapa? Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Kita cari turunannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Kita cari gradien persamaan garis singgung. Nah, MPGS-nya adalah F aksen X. Berarti kalau di sini kan nggak ditulis F aksen, ya ditulisnya Y. Maka dari itu gradiennya adalah Y aksen. Y-nya X kuadrat plus 3X min 4, maka Y aksen sama dengan 2X plus 3. Nah, karena titik singgungnya itu pada min 3, min 4, maka Y aksen sama dengan 2X plus 3, X-nya kita ganti dengan min 3. Sehingga kita akan menemukan nilai Y aksennya. Nah, Y aksennya itu berarti gradiennya. Ya, Y aksennya sama dengan 2X plus 3. X-nya kita ganti min 3, maka min 6 plus 3. Hasilnya adalah min 3. Jadi gradien garis singgung, gradien persamaan garis singgungnya adalah min 3. Setelah kita mencari gradiennya, kita akan menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, dengan rumus yang seperti slide sebelumnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena M-nya sudah kita cari, sudah dapat ini. MPGS-nya min 3, nanti M-nya pakai min 3. Nah, Y min Y1 sama dengan MPGS dikali X min X1. Y min Y1, Y1-nya berarti yang ini. Ini X1, ini Y1. Ya, Y min 4, berarti Y plus 4. MPGS-nya min 3. X min X1, X1-nya min 3, berarti X min 3, berarti X plus 3. Y plus 4 sama dengan min 3 kali X, min 3X. Min 3 dikali 3, min 9. Hasilnya adalah 3X plus Y plus 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X plus Y plus 13 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya
yaitu menentukan kecepatan dan percepatan. Kecepatan, apakah itu kecepatan? Kecepatan itu merupakan jarak per selang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Jadi, kecepatan itu gimana ya? Jarak tiap selang waktu tempuh dari suatu objek yang sedang bergerak. Bisa dipahami kan? Nah, pada konsep turunan, fungsi kecepatan itu kan simbolnya adalah V, lambangnya ada V. Dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan alias jarak ya, S simbolnya terhadap waktu. Waktu kita simbolkan T. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi kecepatannya? Yaitu dengan mencari turunan pertamanya. Nah, fungsi jarak terhadap waktu kita tuliskan S sama dengan ST. Nah, misalkan garis hitam itu adalah suatu lintasan yang lurus ya. Lintasan yang lurus. Nah, kemudian suatu benda bergerak dari semula di sini, kemudian dia berhenti di sini, belum berhenti. Nah, di sini adalah posisi pada saat T sama dengan C. C itu bisa berapa aja? Bisa 1, 2, 3, 4, 5 detik ya. T itu adalah waktu pada saat misal detik ke-3, misal pada saat T sama dengan 5. Nah, begitu. Itu posisi pada saat T sama dengan C. Nah, semula kan jaraknya kan 0 ya. 0 meter. Kemudian pada saat T sama dengan C, posisinya di situ. Nah, jarak dari posisi awal ke posisi pada saat T sama dengan C, nah kita hitung sebagai SC. Fungsi jarak tempuh lintasan terhadap waktu. Waktunya C ya. Fungsinya S. Jadi kita tulis SC. Nah, selanjutnya pada selang waktu tertentu, nah di situ posisi pada saat T sama dengan C plus delta T. Delta T itu perubahan waktunya. Perubahan waktu tertentu. Nah, jadi dari posisi T sama dengan C sampai posisi T sama dengan C plus delta T. Delta T-nya berarti di mana ya? Di sini. Ini adalah delta T. Nah, dari jarak 0 meter sampai posisi di sini, itu kita tuliskan sebagai SC plus delta T sini. Nah, sehingga untuk mencari ini yang bagian merah, delta T. Nah, kita cari SC plus delta T dikurangi SC. Bisa dipahami ya? Untuk menentukan jarak ini, jarak dari yang sepanjang merah ini, dari sini sampai sini, berarti SC plus delta T dikurangi SC. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan itu dilambangkan dengan V, VT. Untuk mencari kecepatan sesaat, yaitu dengan cara VT sama dengan turunan dari fungsi jarak. S itu jarak ya, jarak tempuh terhadap waktu tempuh. ds per dt itu adalah turunan. Atau kita bisa mencarinya dengan menggunakan konsep limit. Jadi limit delta T mendekati 0. Delta T itu adalah jarak ya.
jarak dari posisi ini sampai posisi ini, itu delta T. Nah, delta T itu bisa mendekati 0. Karena sesaat itu berarti kan sangat singkat sekali, jadi delta T-nya mendekati 0. Limit delta T mendekati 0 dari S T plus delta T dikurangi ST. Nah, ini limit ini. Nah, hanya saja di sini saya tulisnya C. Kalau di sini saya tulisnya T. Per delta T. Delta T itu adalah perubahannya. Perubahan waktu. Dari sini ke sini, bukan jarak ya, tapi waktu. Dari sini ke sini itu membutuhkan berapa waktu, berapa detik misalkan. Misalkan setengah detik. Misalkan. Berarti kan delta T-nya kan mendekati 0 nanti. Nah, bentuk itu merupakan turunan pertama dari fungsi S sama dengan ST. Turunan pertama dari fungsi ini, yaitu S aksen T. Ya, jadi untuk mencari kecepatan sesaat, nah kita gunakan VT sama dengan S aksen T. Ini yang akan kita pakai. Mencari kecepatan sesaat adalah, rumusnya adalah VT sama dengan S aksen T. S aksen T, itu aja. Nah, VT itu adalah kecepatan ya, S itu jarak, T itu waktu, dan delta T itu perubahan waktunya, dan delta T itu akan mendekati 0. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata bagaimana? Nah, kecepatan itu rumusnya kan perpindahan dibagi waktu ya. Jadi perpindahannya adalah ST plus delta T min ST, perpindahannya ini, jarak, per waktu. Waktunya itu adalah delta T. Delta T itu perubahan waktunya. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata. Untuk mencari kecepatan saat tadi ini, VT sama dengan S aksen T. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa kecepatan suatu fungsi ST pada waktu T adalah ini, VT sama dengan S aksen T. Ini aja. VT sama dengan S aksen T. Nah, kecepatan sesaat gerak benda pada waktu T adalah S aksen T. Kecepatannya kan ini, sedangkan percepatan sesaat benda didefinisikan sebagai nilai mutlak besarnya kecepatan sesaat. Berarti percepatan sesaatnya adalah nilai mutlak dari kecepatan sesaat. Nilai mutlak dari S aksen T. Nah, kecepatan sesaat bisa bernilai positif atau negatif, tergantung benda bergerak dalam arah positif atau negatif. Bisa dipahami ya? Jika kecepatan sesaat nilainya 0, maka benda dalam keadaan diam. Atau berhenti, atau diam. Nah, selanjutnya percepatan. Untuk mencari percepatan itu apa sih? Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Kalau kecepatan tadi perubahan jarak terhadap waktu, kalau percepatan yang berubah apa? Kecepatan terhadap waktunya. Jadi hampir sama menentukannya. Untuk menentukan fungsi percepatan, kita menentukan turunan pertama fungsi kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua dari fungsi jarak terhadap waktu. Nah, pada intinya percepatan sesaat simbolnya AT ya, simbolnya. Nah, AT itu adalah turunan dari ini, fungsi kecepatan terhadap waktu. Atau kalau kita menggunakan limit, berarti limit delta T mendekati 0, V. Nah, di sini V bukan S lagi. Tapi V, T plus delta T min VT per delta T. Atau, nah kita menggunakan ini, dua ini. Percepatan sesaat adalah turunan pertama dari VT. Atau percepatan sesaat adalah turunan kedua dari ST. ST itu didapat dari VT tadi. S aksen T didapat dari
VT. Jadi apa hubungannya? Jadi hubungannya untuk percepatan, ini percepatan ya. Percepatan berarti kita mencari turunan pertama dari kecepatan. Kalau kecepatan VT, kita mencari turunan pertama dari fungsi jarak terhadap waktu. Begitu. Mudah kan? Untuk VT berarti S aksen T, kalau percepatan berarti AT sama dengan F aksen T atau S double aksen T. Contohnya, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Tentukan yang pertama, kecepatan dan percepatan dalam T. Yang kedua, kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Yang ketiga, kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Nah, pembahasannya yang pertama, menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, fungsinya sudah jelas ya, kita ketahui ST di sini. ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5. Nah, untuk mencari kecepatan itu kan rumusnya VT sama dengan S aksen T. Tinggal kita turunkan aja ST-nya. ST-nya kan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5. Turunannya berapa? Nah, berarti 3T kuadrat min 6T. Itu adalah kecepatannya. Kemudian percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah ini. AT sama dengan V aksen T. Atau ya S double aksen T. AT sama dengan V aksen T. Nah, VT itu berapa? VT itu kan ini. Ya, turunannya dari ini. Berarti 6T min 6. Begitu. Itu untuk percepatannya. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya menentukan kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Nah, kecepatan. Yang pertama kita tentukan dulu kecepatannya ya. VT tadi kita udah dapatkan pada poin A ya. VT sama dengan 3T kuadrat min 6T. Pada saat T sama dengan 3, berarti kita substitusi T sama dengan 3 pada VT. Ini. Jadinya 3, T-nya kita ganti 3. 3 kali 3 pangkat 2 min 6T. Berarti 6 dikali 3. 3 pangkat 3, 27. Min 6 kali 3, 18. Jadinya 9. Jadi kecepatannya adalah 9 meter per detik. Kemudian percepatannya. Nah, percepatan itu tadi sudah kita cari ya. AT ini dari poin A. AT sama dengan 6T min 6. Posisi percepatan. Percepatan pada saat T sama dengan 3. Berarti kita substitusikan T sama dengan 3 pada AT. Nah, T-nya kita ganti 3. Jadi 6 dikali 3, 18 min 6. Berapa? 12 meter per detik kuadrat. Itu adalah percepatannya. Kemudian yang C. Benda akan berhenti pada saat kecepatannya. Kapan benda itu akan berhenti kan? Nah, benda itu akan berhenti pada saat kecepatannya 0. Sehingga kita buat saja begini, kecepatannya sama dengan 0. Itu. Nah, kalau kecepatannya sama dengan 0, nah kecepatannya berapa tadi? 3T kuadrat min 6T. Karena pertanyaannya adalah kapan? Berarti kita mencarinya apa? Mencari T sama dengan berapa gitu. VT itu kita dapat dari
Jawaban yang A, VT sama dengan 3T kuadrat min 6T sama dengan 0. Kemudian di sini ada 3T, di sini juga ada 2 kali 3T, ya kan? Sehingga 3T kita keluarkan, kita satukan, kemudian kita kurung sisanya. Ini 3T kita keluarkan, sisanya T. Min 6T, 3T-nya sudah kita keluarkan, jadi sisanya min 2. Nah, kalau seperti ini kan sudah menjadi faktor ya, faktor. 3T sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 0. Jelas, T sama dengan 0 itu benda pada posisi semula. Kemudian yang kedua, T min 2 sama dengan 0. T-nya sama dengan 2. Nah, T sama dengan 2, benda tersebut akan berhenti. Jadi, benda akan berhenti atau diam pada saat T sama dengan 2 detik. Bisa difahami ya? T sama dengan 0-nya dipakai enggak? Enggak, karena kan T sama dengan 0 itu adalah posisi awal. Baik, itu materi kita hari ini tentang aplikasi turunan. Sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui WA pribadi atau di kolom komentar. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga tetap semangat dalam belajar matematikanya ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.